that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini bahwa Gereja Ebenezer akan kembali memulai ibadah raya secara onsite yang akan disertai dengan live streaming di akun channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Ibadah raya onsite ini kita akan mulai pada tanggal 12 Desember 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung dan juga protokol kesehatan yang harus dijaga bersama-sama demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, maka kami akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan protokol kesehatan tersebut nanti sidang jemaat dapat ikuti, dapat lihat bersama di dalam akun channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan informasi mengenai ibadah Natal GSJPDI Ebenezer yang akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 9 pagi dan akan dilakukan secara onsite yang akan dibarengi juga dengan live streaming. Selain itu juga pada tanggal 26 Desember 2021 kita akan juga mengadakan perayaan Natal secara online melalui akun channel YouTube GSJPDI Ebenezer. Demikian info yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita tetap berdoa agar Tuhan memberikan kemurahan kepada kita bersama untuk kita dapat kembali bersekutu di dalam gereja kita yang tercinta Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. In His name I find the joy I seek. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Sidang jemaat dan kita semua merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, mengasihi, memelihara, bahkan memberkati kita. Dan selain kita mengucap syukur lewat semuanya itu dengan ibadah, dengan kesungguhan hati, saya percaya hadirat Allah akan memenuhi kita dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian yang kusembah hanya Yesus.
sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat, hanya Yesus yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun karunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kita pujikan dari atas lebih sungguh-sungguh lagi. Yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat, hanya Yesus, amin, yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun karunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun karunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini haleluya, haleluya. Kita pujikan sekali lagi Tuhannya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Amin. Yesus,
Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari kami merasakan Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya sama dan kekal Tuhan. Dan kami percaya mujizat Allah pada pagi hari akan terjadi karena kuasa Allah menyertai dalam ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satukan kami, baik itu singer, song leader, semuanya Allah berhadirat, Allah memberkati pemain musik dan semuanya Tuhan. Kasih Allah menyatukan kami dan hadirat Allah menguasai kami hingga sampai firman disampaikan Tuhan. Benar-benar kami bisa merasakan berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita merasakan kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer dimanapun, mungkin yang ada di pulau, mungkin yang ada di kerajaan, mungkin yang ada di Keranggan, mungkin yang ada di Wates, dan semuanya merasakan kasih Allah begitu indahnya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar di hadapan kita semua. Haleluya. Kau gunung batuku, gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Indahmu tangan-Mu Tuhan, hanya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan, amin. Kan ku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang bersemesta. Haleluya. Semesta alam berpuja, semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan merasakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat hebat, yang bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita,
kehidupan kita dengan kerendahan hati. Biar firman Allah yang menaburi kehidupan kita. Dan saya percaya janji firman Allah iya dan amin. Saatku menyembahmu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan ini. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita rasakan kasih Tuhan yang begitu besarnya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pagi hari ini lewat firman Allah yang akan memimpin, yang menyertai, akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kau bertata di atas pujian. Saat ku memuji-Mu, Amin. Rohmu bekerja. Rohmu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekulusan-Mu. pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan, haleluya, ku angkat hatiku, amin, haleluya. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kemurahan Tuhan. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah memuji-Mu. Sekali lagi, haleluya, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, amin, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom. Mari sidang jemaat Ebenezer, kita tundukkan kepala sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami, kami berterima kasih kepada Engkau yang Kau sudah pelihara kami sepanjang minggu, sepanjang hari, dan kami boleh ada sebagaimana ada karena Engkau. Sekalipun kami ibadah secara online, kami percaya Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk menampung kebenaran firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Sidang jemaat Ebenezer yang kami kasihi, pada pagi hari ini patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita ibadah tidak secara offline, secara online, tapi kita bersyukur kalau kita bisa ikuti ibadah secara online ini dengan baik. Dan mari sama saudara kita memeriksa firman Tuhan dengan cermat, sehingga berkat firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dalam tema menjadi gadis yang bijaksana. Kita akan membaca dalam Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga supaya 10 gadis yang mengambil pelitanya dan yang pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai lama tidak datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dari pembacaan dari ayat pertama sampai 13 ini, saya ketemukan 4 rahasia yang kita bisa petik pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan keadaan para gadis. Yang kedua, kedatangan Tuhan tidak terduga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan minyak. Yang keempat, pentingnya dikenal. Maka perhatikan yang pertama, keadaan para gadis. Keadaan para gadis, dan dikatakan dalam firman Tuhan, yang pertama sama-sama anak gadis. Yang kedua sama-sama bawa pelita. Yang ketiga sama-sama tertidur. Yang keempat 5 gadis yang bijaksana membawa minyak cadangan, sedangkan 5 yang bodoh tidak membawa minyak cadangan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Gadis, jadi benar-benar gadis. Gereja di hadapan Tuhan bagikan gadis, sebagaimana 2 Korintus 11 ayat yang kedua. "Aku cemburu ilahi karena aku telah mendoakan kamu kepada seorang
pada seorang laki-laki untuk membawa perawan suci kepada Kristus. Jelas Alkitab menulis, aku cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu pada seorang laki-laki untuk membawa perawan suci kepada Kristus. Artinya perawan itu disebut gadis. Namanya perawan suci, berarti gadis, perawan suci kepada Kristus. Gereja bayangan daripada gadis atau perawan. Gereja bayangan daripada gadis atau perawan yang akan dipertemukan dengan seorang itu laki-laki, itulah mempelai pria surga, Yesus Kristus namanya. Gadis, jelas gereja adalah gadis. Sama-sama gereja, sama-sama gereja, sama-sama anak Tuhan. Yang kedua, sama-sama bawa pelita. Pada waktu itu hal kerajaan surga semuanya 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi katakan mengambil pelitanya. Jelas dia membawa pelita. Ya, pelita itulah alat untuk menerangi suatu tempat. Kalau sekarang zaman sekarang senter bisa lampu, ya. Tetapi zaman dulu ada pelita. Pelita untuk memberikan tempat minyak dan untuk menerangi daripada ruangan yang gelap. Yang ketiga, dikatakan keadaan para gadis ini tertidur. Dikatakan pada ayat 6 dan ayat 7, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Jelas Alkitab menulis gadis itu bangun semuanya. Jadi jelas namanya bangun semuanya berarti mereka tidur. Dan Alkitab menulis bangun semuanya berarti mereka tidur. Gereja saat ini bagian seperti tertidur. Kenapa tertidur? Ya, kenapa tertidur? Ya, kenapa tertidur? Karena namanya tidur tenang, terlena. Ya, tenang, terlena. Terlena dengan apa? Dengan keindahan dunia, kemewahan dunia. Dunia menampilkan kepada gereja sehingga mereka tertarik dengan keadaan dunia. Dunia menampilkan keindahan. Dunia menampilkan suatu kemewahan. Dunia menampilkan suatu kenikmatan. Dengan ada mall, hotel mewah, tempat-tempat yang rekreasi yang indah. Tampak terasa dengan gedung-gedung mewah, dengan gereja-gereja yang mewah, dengan mega, sehingga mereka terbuai dengan dunia. Tak terasa mereka tidur. Mana Tuhan Yesus datang? Sejak naik moyang kita, dia kata mau datang, ternyata tidak datang. Sebagaimana 2 Petrus pasal 3. Ya. Oh, mereka kapan datang? Kapan datang? Banyak pengejek-ejek dan sehingga mereka terlena dengan keadaan dunia, dengan kemewahan, dengan harta dunia. Mereka terlena dan mereka akhirnya tertidur. Justru apa yang terjadi? Tertidur. Ketika dia tertidur, apa kata firman Tuhan? Ya, pada yang keempat keadaan gadis. Dikatakan pada ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang berbodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pita kami hampir padam. Ternyata 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Yang bijaksana membawa minyak cadangan, tetapi 5 darah yang bodoh dia tidak membawa minyak cadangan. Di mana kita tahu bahwa dia tidak membawa minyak cadangan? Dari ayat 8 ini, gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu. Jelas
Dia tidak punya minyak cadangan. Oke, yang kedua. Kedatangan Tuhan tidak terduga. Ya. Kedatangan Tuhan tidak bisa terduga. Bisa tengah malam, bisa siang, bisa larut malam, bisa pagi-pagi. Jadi kedatangan Tuhan bisa tengah malam, siang, larut malam, pagi-pagi. Sebagaimana pada Markus pasal yang ke-13 ayat 35. Markus 13 ayat 35 yang berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi. Inilah kedatangan Tuhan. Tidak tahu tengah malam, siang, larut malam, pagi-pagi. Ya, maka firman Tuhan berkata, berjaga-jaga. Berjaga-jaga sebagaimana pada ayat 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan ke semua untuk berjaga-jaga. Pagi ini firman Tuhan didengungkan kembali, khusus buat gereja-gereja, khusus buat anak-anak Tuhan. Pada hari ini berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan bisa tengah malam, bisa larut siang, bisa larut malam, pagi-pagi buta. Tapi firman kata berjaga-jaga. Kita lihat, ternyata mereka menunggu kapan datang mempelai. Kapan datang mempelai pria surga? Menunggu. Dan akhirnya tertidur lelap. Ya, tertidur lelap. Ya, tertidur gelap, lelap. Manusia terbuai dengan keadaan dunia. Manusia terbuai dengan kehidupan yang mewah. Manusia terbuai dengan keadaan tenang karena tertidur lelap dengan keadaan dunia. Inilah penting bagi hidup kita. Sebab Alkitab menulis dalam Matius 16 ayat 26. Apa arti kita memiliki isi dunia, jiwa kita binasa. Maka firman Allah berkata berjaga-jaga. 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 Pada akhir zaman banyak gereja tertidur. Anak-anak Tuhan tertidur. Tapi hari ini firman Tuhan berkata berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan minyak? Apa yang dimaksud dengan minyak? Dikatakan dalam Matius 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak. Nanti dia cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ternyata gadis yang bodoh, dia tidak membawa minyak cadangan. Tapi gadis yang bijaksana, dia membawa minyak cadangan. Di mana kita lihat pada ayat ke-9, tapi jawab gadis yang bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perhatikan ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Apa yang disebut dengan minyak? Apa yang disebut dengan minyak? Apa yang disebut dengan minyak? Minyak membayangkan pada Roh Kudus. Tapi bagi kita pada fase 25 ini, minyak ini pada bicara harga yang harus dibayar. Minyak bayangkan pada Roh Kudus. Bagi kita yang mati fase 2 ini, minyak menunjukkan pada harga yang kita harus bayar. Dan Alkitab menulis, ya, Alkitab menulis tadi kembali ke Matius pasal 25 ayat yang ke-8, Matius 25 ayat yang ke-9, Matius 25 ayat yang ke-9, Matius 25 ayat yang ke-9. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual. Perhatikan. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kau bicara Roh Kudus dibeli. Roh Kudus ini tidak bisa dijual. Dengan harga yang mahal apapun. Gak ada nilainya. Uang tidak berharga di hadapan Tuhan. Roh Kudus tidak bisa dijual. Jadikan jual beli. Ingat, Roh Kudus tidak bisa dijadikan jual beli. Sekalipun harganya 10 miliar nggak ada jual. Kenapa? Rasul-Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Rasul-Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kisah Rasul-Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, Simon menawarkan uang kepada mereka. Simon menawarkan uang kepada mereka. Teruskan ayat 19 dan 20. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku Roh Kudus, kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Perhatikan ayat yang ke-20-nya. Tapi Petrus berkata kepada Simon, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi uang tidak bisa membeli Roh Kudus. Uang tidak bisa membeli Roh Kudus. Jadi ayat ini mengatakan dalam Matius 25 bukan bicara Roh Kudus, tapi bicara hal harga yang harus dibayar. Mengapa? Sebab Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Uang gak berharga. Dibanding Roh Kudus tidak ada nilai. Roh Kudus tidak ada nilai. Tetapi ayat ini bukan bicara hal Roh Kudus, tapi bicara hal harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Inilah yang kata yang terus dalam ayat ini. Itulah benar-benar bicara minyak. Minyak itu adalah harga yang harus dibayar. Nah, untuk mendapatkan minyak, minyak itu diambil dari buah zaitun. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, saya sudah berapa kali ke Israel, mengerti sekali. Buah zaitun itu dimasukkan dalam penggilingan, digiling ya. Yang pertama sehingga jadi ampas, tapi belum buah minyak, dibawa ke tempat yang kedua, nanti keluar akan minyak. Tes. Itulah disebut minyak zaitun. Ya. Inilah disebut suatu proses, suatu harga yang harus dibayar, suatu proses yang sangat berat untuk mendapatkan minyak. Sebagaimana dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 42 sampai ayat 44. Lukas 22 ayat 42 sampai 44.
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Perhatikan ayat 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Perhatikan ayat 44-nya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi titik-titik darah yang meneteskan ke tanah. Di sini kita lihat harga yang Yesus harus bayar. Harga yang Yesus harus bayar untuk mendapatkan keselamatan. Itulah keselamatan yang diberikan untuk kepada manusia, bukan kayu salib. Kalau kayu salibannya finishnya, tapi di Getsemani ini tempat yang paling berat yang dia harus bayar sangat mahal. Dia bagaikan buah zaitun yang diperas. Dia bagaikan buah zaitun yang digiling. Dia bukan bagaikan buah zaitun yang keluarkan minyak. Saudara tahu, pada ayat 42 itu dikatakan pada ayat 42, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambil cawan daripadaku, tapi bukan kehendak. Suatu pergumulan yang berat. Yesus dalam kemanusiaan 100%. Allahnya ditinggalkan. Dan dia berkata, Bapa, lalukan cawan daripadaku, tapi bukan kehendak dagingnya dia nggak mau. Ya, tapi dia mau kehendak Bapa. Inilah kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus yang berat. Ya, kehendak Roh Kudus yang berat. Dia pilih mana kehendak dagingnya atau kehendak Roh. Suatu pergumulan yang berat, suatu pergumulan yang sangat berat bagi pribadi Yesus saat ini dalam kemanusiaannya. Maka Bapa, lalukan cawan daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maka apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat 44, dikatakan pada ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke air tanah. Saudara tahu, ketika dalam ketakutan, pembuluh darah dalam tubuhnya pecah, maka keluar darah. Ya. Ketakutan manusia dalam keadaan sebagai manusia, dia rasa takut. Dia harus menikmat penderitaan di kayu salib. Dia harus menderita cambukan, dia harus menderita penghinaan dan macam-macam perasaan sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya dia merasa dia siap. Maka dalam ketakutannya dikatakan firman Tuhan, pelunya ya menjadi seperti darah, pembuluh darah yang pecah dan keluar darah. Ya, inilah harga sebaya. Inilah harganya sebaya, bagaikan minyak yang keluar. Bagaikan minyak yang keluar dari tubuhnya. Maka patutlah dia berkata, akulah terang dunia. Minyak memberikan terang pada pelita. Minyak pelita itu akan bisa menyala kalau ada minyak. Pelita itu akan nyala kalau ada minyak. Minyak ini harganya harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Kalau dalam mengiring kepada Tuhan ada harganya sudah bayar. Untuk jadi minyak. Harga dibayar. Berani saudara bayar harga dalam mengiring kepada Tuhan. Berani saudara membayar harga dalam mengiring kepada Tuhan. Maka Alkitab menulis jelas. Dalam Matius 16 ayat 24. Ya, Matius 16 ayat 24. Barang siapa ikut aku. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau ikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, mengikut Yesus. Setiap orang, setiap pribadi yang siap mengikut Tuhan, dia menyangkal diri, memikul salibnya, dia mengikut Yesus. Ya, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Salib
Tiada mahkota tanpa salib. Ingat, camkan baik-baik. Tiada mahkota tanpa salib. Setiap pribadi harus mempunyai salib. Sebab tanpa salib tidak ada mahkota. Itulah harga sebaya. Di mana sebagai manusia, hari lepas hari kita bergumul antara keinginan daging dan keinginan roh. Daging menuju pada kebinasaan, roh menuju hidup yang kekal. Disinilah pegumul yang berat yang harus dibayar. Dan Yesus dalam kemanusiaannya, dia bayar harga. Dia bayar harga untuk menjadi minyak. Terang. Maka aku terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 yang berkata, harga yang sebaya. Saudara berani bayar harga dari diri kepada Tuhan tanpa membayar harga dan ngiring Tuhan untuk salib. Sulit untuk mendapat mahkota, sebab tiada mahkota tanpa salib. Harga minyak yang harus dibayar. Pada saat-saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bukan meramalkan, tapi lihat keadaan dunia yang kita lihat saat-saat sekarang ini. Ya, dunia mengalami gelombang 3, Rusia, Inggris dan lain-lain. Maka banyak negara-negara lockdown. Dan apa yang terjadi? Saya mendengar orang yang kena COVID tidak ada gejala, tidak merasa apa-apa, tahu-tahu kena COVID. Beneran di rumah saya, di gereja kami juga ada suster yang sedang ngurusin suatu tempat rumah sakit. Dia tanya, bagaimana? Dia kata, Dedi tidak rasa apa-apa tapi kena. Saya tanya, berapa di rumah sakitmu? Ada 3 pasien tanpa gejala. Jadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada akan datang. Betapa penting kita mau bayar harga. Bayar harga menyalipkan keinginan daging kita. Ya, menyalipkan daging kita dari keinginan. Kita memanfaatkan 5M. Memanfaatkan protokol kesehatan dengan baik. Di sini ada harga bayar. Kita banyak mendekati diri kepada Tuhan lewat doa. Lewat bersekutu kepada Tuhan. Terus mohon kepada Tuhan. Bahkan lewat perjamuan kudus. Baikkan satu iman dalam hidup kita. Barang siapa makan tubuh darahku, dia dalam aku dalam engkau. Baikkan sekutuan yang rapat dengan dia. Harga yang harus kita bayar. Yang keempat. Apa yang keempat? Firman Allah katakan yang keempat itulah pentingnya dikenal. Pentingnya dikenal pada ayat Matius pasal 25 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Matius 25 ayat 11 dan 12. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Firman Allah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Betapa penting dikenal. Saya pernah foto dengan menteri. Saya pernah foto dengan presiden. Saat itu saya pernah almarhum Soeharto berjabat tangan. Tapi mereka, saya kenal Presiden Soeharto almarhum, tapi beliau tidak kenal. Sebab penting kita mengenal Tuhan, bukan mengenal namanya Tuhan, tapi mengenal secara pribadi. Itu ginesko, baik hubungan suami istri. Mengenal Tuhan secara dalam, bukan mengenal Tuhan sekedar. Tapi mengenal secara ginesko, artinya bagian hubungan suami istri. Mengenal, aku dikenal dan saudara dikenal. Saya kenal ibu gembala, tapi mengenal lebih dalam. Sampai mengenal lebih dalam bahwa ada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Kristus sebagai mempelai pria surga. Kita mengenal kita sebagai mempelai wanita, mengenal ginesko, hubungan suami istri, mengenal sampai lekat dengan dia. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1
1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Arti satu roh dengan Dia. Ya. Satu roh dengan Dia, lekat dengan Dia dalam roh. Ya, lekat dengan roh. Kenapa? Maka betapa penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Sebab pada ayat 16, 1 Korintus 6 ayat yang 16 yang berkata demikian. 1 Korintus 6 ayat 16 berkata demikian. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 yang berkata, atau tidak tahu kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah katakanlah keduanya akan jadi satu daging. Satu daging. Dengan wanita lain atau istri lain atau suami lain, satu daging. Kalau kita lekat dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, kita ada hubungan dengan Tuhan, satu roh dengan Dia. Dan apa kata firman Tuhan? Kalau kita satu roh, kita akan dikenal oleh Tuhan. Kita akan dikenal oleh Tuhan. Pintu sudah terbuka buat kita. Pintu sudah terbuka buat kita. Sebab kita dikenal. Pintu tertutup kalau kita tidak dikenal. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci maut. Perhatikan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya semua kunci dalam kuasa Dia. Kunci dalam kuasa Dia. Kalau Dia tertutup, Dia tutup tidak bisa. Tapi kalau Dia buka pintu, ketika ketuk pintu terbuka, Dia tahu mempelai wanita datang, Dia membuka pintunya. Dia meminta pintunya karena Dia mengenal sang istrinya, sang kekasihnya. Kita sebagai gereja Tuhan, kita memperhatikan hidup dengan baik sebagai mempelai wanita yang siap bertemu dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian. Salibnya, salibnya, serta mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa,
Demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Ini roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, orang itu akan hidup selama-lama-lamanya. Ada 3 poin yang sangat menarik firman Tuhan ini. Makan perjamuan kudus. Dikatakan engkau dalam aku dalam engkau. Ada kebangkitan. Dan yang ketiga, ada hidup yang kekal sebagaimana ayat 5. Kau dalam aku dalam engkau, bagi persekutuan rapat dengan Tuhan. Yang kedua, kebangkitan. Yang ketiga, hidup yang kekal. Maka kita butuh perjamuan kudus ini, baikkan imun dalam hidup kita ini. Baikkan imun dalam hidup kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada nanti akan datang. Kita butuh imun. Itulah lewat perjamuan kudus Tuhan dalam hidup kita. Kita dalam satu dalam. Terima kasih Bapa di surga. Kasih di hadapan kami tubuh dan darah-Mu. Layakan hamba-Mu. Ampuni segala dosa hamba-Mu. Sucikan hati dan pikiran hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Maka pada pagi hari ini turunkan berkat atas perjamuan kudus ini, dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan lagi roti tetapi dalam persekutuan tubuh Kristus, bukan lagi cawan minuman anggur tetapi dalam persekutuan darah Kristus, merupakan makanan minumannya sesungguhnya yang hidup kekal. Amin. Sidang jemaat yang sudah membawa roti, dan kita akan makan bersama-sama, dan kepala keluarga yang membagikannya, dan jam makan dulu. Nanti kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebusan, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebusan. Sudah siap tubuh dan darah Tuhan? Sudah siap semua? Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan, sekeluarga-keluarga atau suami istri bersama-sama. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cari perjanjian yang baru menteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringat akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan. Junjung lebih tinggi dari kepala saudara. Taruh darah Tuhan dan dada saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara, bukankah di dalam Tuhan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan. Junjung lebih tinggi kepada saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Kita percaya kuasa pejaman suci, ada kuasa kesembuhan. Selain imun, dia juga kuasa kesembuhan. Terimalah dengan iman. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ajakan syukur. Diberkati dan diberkati saudara. Bukankah di dalam sukuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persatukan doa kita kepada Tuhan. Sidang jemaat Ebenezer. Ayo kita berjabat tangan antara suami istri, keluarga yang hadir. Kita satukan doa kita kepada Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan melimpah dari kita. Biar lewat perjamuan itu ada satu imun dalam hidup kita. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang. Tapi kita butuh imun dari surga. Bahkan juga kebangkitan. Bahkan dia dalam kita. Dengan hidup yang kekal. Berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Satukan doa kepada Tuhan. Satukan doa kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat tetesan air mata anak-anakmu. Engkau lihat cerita anak-anakmu. Sidang jemaat Ebenezer. Sekalipun dia tidak pada saat offline, tapi online. Tuhan, Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berkatilah pekerjaan mereka. Berkati ladang mereka, pekerjaan wanita mereka, usaha mereka, anak-anaknya, dan keberkatannya luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Ibu Gembala. Engkau memberkati yang luar biasa Tuhan. Berkati sidang jemaat para majelis. Berkati semua, jangan satu pribadi pun Engkau tinggalkan. Engkau tetap Immanuel. Engkau tetap beserta. Engkau memberkati keluarga besar Ebenezer ini dengan urapan, dengan luar biasa. Dan satu ketika kami tidak tahu kapan akan terjadi. Bisa kebaktian secara offline dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan. Dan kami juga memberi persembahan kepada Tuhan. Dan juga kami akan mengembalikan hak milikmu kepada Engkau. Sesuai dengan iman kami kepada Engkau. Kepada rekening gereja Ebenezer dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Allah dan kembalikan kami pada minggu depan dalam ibadah secara online ini berjalan dengan baik. Kasih-Mu tetap melimpah. Berkati ladang mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anaknya yang belum bekerja buka jalan, yang kekurangan Engkau cukuplah, yang beban berat Engkau angkat bebannya, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan. Semua apa yang diperbuat bagi Engkau yang memberkati kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has bound me. In Your presence I am calm, waiting for the